Pemerintah daerah Lombok Timur menggelar pertemuan dengan pengusaha tambang galian C untuk tingkatkan pendapatan asli daerah. Pengusaha tambang diharapkan taat membayar pajak dan retribusi MBLB yang telah ditentukan agar fasilitas umum bisa dibangun dengan lancar. Pemerintah daerah Lombok Timur menggelar pertemuan dengan para pengusaha tambang galian C material bahan lapisan bawah atau MBLB untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pertambangan. Kegiatan yang berlangsung di ruang Rupatama kantor Bupati pada Rabu pagi ini dihadiri oleh perwakilan Asosiasi Penambang, di mana mereka menyampaikan sejumlah harapan dan keluhan terkait operasional tambang di wilayah tersebut. Maidi, Ketua Asosiasi Penambang Lombok Timur, menyoroti pentingnya kebijakan Pemda terkait kepastian hukum bagi tambang legal dan ilegal. Ia mengeluhkan perbedaan harga jual MBLB antara tambang legal dan ilegal yang dinilai tidak sehat. Tambang legal sudah memiliki harga standar, sementara tambang ilegal sering menjatuhkan harga, sehingga merugikan penambang legal. Ia berharap Pemda dapat mengatur kebijakan yang menertibkan persaingan usaha, termasuk penegakan hukum terhadap tambang ilegal, serta penetapan harga yang adil. Tentu kami sebagai para usaha kecil dalam hal ini di bidang MPLB tentu sangat berharap dan juga berbangga bisa ambil bagian dalam hal kerjasama bersama pemerintah daerah terutama Kabupaten Lombok Timur di bidang pendapatan. Tentu dalam wilayah usaha kita ini yang notabene tadi disampaikan sama kepala badan itu bagian yang kami syukuri karena ini tadi disampaikan SDM sumber daya alam yang ada di Lombok ini, terutama di Lombok Timur, sangat luar biasa. Dan kami juga mendapatkan hasil dari itu. Tapi tentu dalam hal ini kami juga berharap. Jadi ada poin-poin mungkin namanya kita usaha penambang atau apapun namanya, tentu kami berharap suatu hal yang kondusivitas, aman, nyaman dalam kami berusaha. Tentu juga dalam hal ini kalau sudah tercipta suatu keamanan, kenyamanan, tentu investasi orang-orang dari luar Pulau Lombok mungkin banyak insya Allah melirik suatu hal yang berimplikasi Kabupaten Lombok Timur. Tentu ini suatu hal positif untuk meningkatkan PAD terutama di bidang MBLB. Bupati Lombok Timur Haji Hairul Warisin menyambut baik aspirasi para penambang dan berkomitmen untuk mengurangi ketimpangan antara tambang legal dan ilegal. Pihaknya akan membantu mengurus perizinan bagi tambang ilegal yang ingin mengurus legalitasnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selain itu, Pemda akan mengupayakan kesepakatan harga antara penambang legal dan ilegal untuk menstabilkan pasar sekaligus meningkatkan PAD. Harga harus disesuaikan dengan kualitas pasir dan akan diatur melalui peraturan daerah. Pemda menargetkan penerimaan PAD dari sektor MBLB sebesar 22 miliar rupiah pada tahun ini. Sebagai bentuk perlindungan terhadap warga Lombok Timur, Pemda berencana menerapkan kebijakan pajak MBLB yang lebih murah untuk kebutuhan lokal dibandingkan dengan pengiriman keluar daerah. Masyarakat Lombok Timur ini, masyarakat lokal kita, jangan dibebankan retribusi atau pajak pasir batu itu sama nilainya dengan yang keluar. Nah, kenapa? Karena mereka kan orang sini, ya. Mereka orang dalam kita di sini. Mestinya pajaknya dikurangi, ya. Dan ini adalah kebijakan. Nah, nanti kita akan berhitung kembali layaknya berapa retribusi yang harus kita kenakan kepada konsumen kita yang berada dari luar Lombok Timur. Artinya yang dibawa di lewat perbatasan kita. Ini kita angkat sedikit dan ini kita kurangi sehingga ada keseimbangan lagi dari situ. Nah, itulah sebabnya saya mengundang para pelaku yang kita anggap bisa untuk mewakili teman-teman di anggota asosiasi itu untuk kita duduk bareng, duduk bersama. Di sisi lain, Bupati mengakui bahwa aktivitas tambang berpotensi mencemari lingkungan. Oleh karena itu, Pemda akan berkoordinasi dengan Dinas Pertanian untuk menyediakan kolam pencucian guna mengurangi dampak negatif tersebut. Melalui berbagai kebijakan yang direncanakan, Pemda Lombok Timur berupaya menyeimbangkan antara peningkatan PAD, penertiban tambang,
perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Zulfikri Arfan, Selaparang TV melaporkan.